Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati hukamina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan dan rahmat yang dilimpahkan kepada kita. Sehingga kita hari ini masih bisa bersama-sama, termasuk kami masih bisa menemani saudara-saudara pemirsa hari ini dimanapun berada dalam kegiatan Ramadan Barakah. Salat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kepada para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in, dan kepada seluruh umat muslim di dunia. Amma ba'd. Hari ini kita akan membahas sedikit terkait tentang sebab-sebab kemunduran umat Islam. Sebab-sebab kemunduran umat Islam. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalianlah sebaik-baik umat yang berada di sekitar manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Wa tu'minuna billah. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini memberikan predikat kepada kita umat Islam. Itu sebagai umat terbaik. Umat terbaik, umat nomor 1, umat panutan. Namun kalau kita mau melihat dengan realitas sekarang, apakah kita sebagai umat Islam ini itu pantas disebut sebagai umat yang terbaik? Tentu tidak. Kalau kita mau melihat justru kebanyakan tindakan-tindakan kriminal di Indonesia itu sendiri justru kebanyakan dilakukan oleh umat Muslim, umat Islam. Lalu kalau dilihat lagi kondisi kita hari ini, selain tindakan kriminal itu, apa yang menjadi alasan mereka? Rata-rata yang menjadi alasan itu adalah bisa dari hal ekonomi, karena mereka tidak mampu dalam ekonomi, atau juga mereka ingin agar anaknya tetap sekolah, dari hal pendidikan, semuanya begitu. Nah, lalu yang mana yang salah di sini? Apakah yang salah di sini Al-Quran atau manusianya, umat Islam? Tentu kita semua sepakat bahwa yang salah itu adalah manusianya, umat Islam. Nah, di mana letak kesalahannya? Apakah umat Islam hari ini tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Justru kalau kita mau melihat faktanya, dakwah itu tidak ditinggalkan oleh umat Islam. Dakwah tidak ditinggalkan oleh umat Islam. Dakwah itu senantiasa ada. Mulai dari kampung-kampung yang terpencil hingga di kota-kota besar. Bahkan di setiap konten-konten di TV, di sosial media. Teman-teman kalau misalnya lagi duduk-duduk bersantai atau lagi belajar ingin mencari atau menelusuri terkait hal pelajaran itu, ya di situ seringkali kita juga mendapatkan konten-konten tentang dakwah. Lalu kenapa kita masih berada pada keterpurukan hari ini? Apakah syaratnya yang salah atau ada yang salah dari dakwah tersebut? Tentu
sekali lagi kita meyakini bahwa syaratnya pasti sudah benar. Syarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar. Itulah syaratnya. Maka jelas bahwa sebenarnya ada yang salah. Ada yang salah dari dakwah yang dilakukan oleh umat Islam ini. Di mana letak kesalahannya? Coba kalau teman-teman perhatikan, terutama ketika hari ini ya, ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan. Ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, di situ teman-teman pasti itu akan sering mendapatkan, sering mendengarkan konten-konten terkait tentang surah Al-Baqarah ayat 183. Apa itu? Yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba alaikumus, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ayat tentang ini dibawa oleh para dai, para asatidz, ustadz, para penceramah, para khotib, dan dikupas habis sampai tuntas. Namun pernahkah para dai itu mereka menyampaikan 5 ayat sebelum ayat daripada yang disebutkan tadi? Yaitu pada Al-Baqarah ayat 174. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Diwajibkan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas terhadap pembunuhan. Ya, tentu hanya sedikit sekali kita mendapatkan yang seperti ini. Kenapa seperti itu? Kok bisa-bisanya kita memilah-milih ayat untuk disampaikan? Apakah di dalam Islam diperbolehkan sikap yang seperti ini? Apakah diperbolehkan? Tentu semua teman-teman menjawab sepakat tidak boleh. Bahwa kita di dalam berislam itu harus kafah begitu. Tapi tahukah teman-teman bahwa memang ada juga yang mengatakan seperti itu. Begitu. Maka sebenarnya problem utama yang dihadapi oleh umat hari ini itu ada 3 simpul besar. Ada 3 simpul besar. Yang pertama yaitu tentang fikroh, lalu torikoh, lalu bagaimana mengusahakan untuk menghubungkan fikroh dan torikoh ini. Itulah simpul besar masalah utama. Dalam hal fikroh, bahkan dalam hal penafsiran ayat sendiri itu sudah banyak yang bertentangan. Yang mana dari penafsiran-penafsiran itu dicampuri oleh pemikiran-pemikiran barat. Ya, itu terutama puncak-puncaknya di akhir abad ke-19. Yang mana filsafat itu sudah mulai merasuki pemikiran umat Islam, meracuni pemikirannya. Meracuni pemikiran umat Islam, filsafat Persia, filsafat Yunani, filsafat India. Itu diracuni pemikirannya. Hingga sampai kepada dalam hal menentukan hukum syara dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Seperti itu. Ya. Sehingga faktanya kalau kita melihat hari ini, ayat-ayat Al-Quran itu hanya berusaha untuk disesuaikan dengan fakta. Akhirnya mereka lupa bagaimana metode belajar Islam. Bahkan teman-teman sendiri bagi yang menonton ini mungkin kalau ditanya bagaimana metode pembelajaran dalam Islam, mungkin masih bingung-bingung juga. Ya, ini hal yang wajar. Kenapa? Karena memang sedari dulu itu sudah mulai ditinggalkan. Ketika mereka sudah mulai tersihir, mereka sudah mulai terpukau oleh filsafat-filsafat barat, pemikiran-pemikiran barat. Kemudian dari sisi torikoh, yang mana umat Islam sedulunya itu mereka mengetahui, mereka menyadari bahwa ketika mereka lahir, mereka itu hanya hidup untuk Islam. Namun hari ini realitasnya kebanyakan umat Islam, terutama para pemudanya itu sendiri, ketika mereka hidup, mereka hanya ingin mencari kesenang-senangan saja, gitu. Jadi kesenanganlah yang diutamakan, kesenang-senangan. Mereka bekerja, ujung-ujungnya adalah untuk bisa bersenang-senang lebih lama. Jadi itu yang diutamakan. Kalau mau berdakwah ya bersenang-senang dulu lah. Nanti ketika sudah bersenang-senang baru berdakwah, itu pun kalau sempat.
Lalu yang ketiga itu adalah usaha untuk menghubungkan antara fikrah dan toriko ini. Yang mana kita melihat bahwa kebanyakan para yang mengatasnamakan dirinya sebagai ilmuwan hari ini itu justru lebih tertarik mengambil pendapat-pendapat barat, begitu, mengadopsi pemerintahan barat dibandingkan problem solve yang disediakan oleh Islam. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa yang namanya modernisasi itu harus westernisasi. Yang namanya kebenaran itu harus mengikuti kebaratan. Jadi mereka mau tidak mau harus mengikuti bagaimana metodenya orang barat. Lalu bagaimana mau westernisasi negeri kita mengikuti orang-orang barat. Yang akhirnya lama-kelamaan malah membenci ajaran Islam. Mereka mengatakan bahwa ini hanya doktrin. Padahal mereka sendiri itu belum membuktikan lewat akalnya terkait tentang syariat ini. Jadi itulah yang terjadi di tengah-tengah kita. Jadi tiga simpul besar tadi, yaitu fikroh, pemikiran, torikoh, metode, dan bagaimana menghubungkan antara fikroh dan torikoh ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, jadi ibaratnya sebuah bendungan. Ketika bendungan itu rusak, hancur, lalu bendungan itu membanjiri setiap perkampungan daerah, membanjirinya. Lalu apa yang dilakukan oleh masyarakat? Masyarakat justru beramai-ramai menutup pintu dan jendelanya dengan alasan supaya banjir itu tidak masuk ke dalam rumahnya. Pertanyaannya, apakah solusi ini sudah menjadi solusi tuntas daripada problem sebelumnya? Tentu tidak. Tentu semua sepakat bahwa solusi ini hanya solusi yang sia-sia. Solusi yang sia-sia. Kenapa? Karena bukan itu sebabnya. Sebabnya adalah hancurnya bendungan. Begitu. Jadi yang pertama-tama harus mengetahui dulu mana sebab dan mana akibat. Banjirnya itu adalah akibat. Begitu. Kalau mau menghilangkan banjirnya, maka ganti bendungannya itu. Karena memang bendungannya itu tidak kuat, tidak kokoh. Ganti bendungannya. Apalagi sudah rusak. Ganti lagi, buat lagi yang ulang. Tidak mungkin lagi kalau kita mau menalangnya. Buat lagi yang baru. Jadi diganti. Ganti bendungan itu, diperbaiki bendungan itu. Nah, seketika kita sudah mengetahui sebabnya, yaitu bendungannya yang roboh, rusak. Nah, apakah kita akan memperbaiki sendiri bendungan itu? Tentu tidak. Tentu kita akan mengajak orang-orang untuk ikut memperbaiki. Itulah yang harus kita lakukan saat ini. Ketika kita sudah mengetahui sebab kemunduran umat Islam hari ini, maka harus ada kelompok yang menyeru. Gitu. Harus ada kelompok yang menyeru, memperlihatkan kepada umat bahwa masalah utamanya itu adalah bendungannya yang rusak. Bendungan yang rusak hari ini yang ada di tengah-tengah kita, itulah pemikiran-pemikiran barat, itulah sistem pemerintahan barat yang diterapkan kepada kita lewat nasionalismenya. Jadi lewat nasionalisme itu yang membentuk dinding yang tidak terlihat namun begitu kuat memisahkan kita dengan umat Islam yang lainnya. Jadi keterpurukan ini bukan hanya terjadi di kita, tapi juga di seluruh dunia. Itu salah satunya. Ini semua adalah akibat dari penerapan dan pengadopsian pemikiran barat. Maka kita harus ganti pemikiran-pemikiran barat ini. Dan kita harus membangun kembali kehidupan atau peradaban Islam. Sekira seperti itu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Ibrahim. Semoga Ramadan kali ini Ramadan yang membawa berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.